Sekalian, ada seorang analis di Eropa sana, dia menganalisa begini, saya kira bagus sekali. Kekuatan Barat yang dipimpin oleh Amerika itu mengandalkan materi dan teknologi, uang dan teknologi. Begitu pula Cina dan kelompok Timur itu, mereka mengandalkan materi dan teknologi. Tapi umat Islam menghadapi dua kekuatan ini pakai apa? Pakai uang, enggak sebanyak mereka. Pakai teknologi, tidak secanggih mereka. Kata si analis ini, orang Islam cukup satu, faith, iman. Kalau iman berhadapan dengan uang dan materi, kata dia ini tidak akan pernah kalah. Kata dia, the winner is Islam. Dan dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Berbeda ulama menyebutkan ada 7 dosa besar, ada 9 dosa besar. Bahkan Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair 76 dosa besar. Ibn Abbas menyebutkan sampai 300 dosa besar. Intastanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Surat An-Nisa 31. Kalau kalian mampu meninggalkan dosa-dosa besar, ya, kami akan ampunkan semua dosa-dosamu dan kami akan berikan kehidupanmu yang mulia sehingga kamu selalu mendapat kenikmatan. Apa dosa besar itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, tema kita pagi hari ini adalah dosa racun kehidupan. Akibat dosa yang dilakukan oleh iblis hanya satu saja, tidak menjalankan satu perintah Allah. Akibatnya dia diusir dan ditetapkan akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Dan dia minta supaya diberikan penangguhan sampai hari kiamat. Allah pun memberikan penangguhan kepadanya. Innaka minal muntarin. Kemudian Allah ingatkan kepada kita semuanya atas apa yang akan dilakukan oleh iblis ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Disebabkan engkau telah menyesatkan aku, ya Allah, wahai Tuhanku, dia ngakui kepada Allah, ngakui Tuhannya.
Tapi aku enggak mau masuk neraka sendirian. Aku akan sesatkan sebanyak mungkin manusia dari jalan yang lurus itu. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, sehingga engkau tidak menemukan kebanyakan manusia itu bersyukur. Inilah sumpah iblis yang disampaikan di depan Allah dan dia buktikan dalam kenyataan. Harusnya kaum muslimin salat subuhnya seperti salat Jumat, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, nggak tahu berapa persen yang salat subuh dari jumlah yang salat Jumat. Kalau Jumatan penuh masjid-masjid, tapi kalau subuh sedikit. Bahkan ada masjid dia yang adzan, dia yang imam, dia juga makmum. Tahu itu jamaahnya kemana itu. Harusnya mereka kaum bapak-bapak itu subuh sudah di masjid, tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Mereka digoda sama iblis. Tenggelam dengan tidurnya, menikmati kasurnya, dan lalai untuk menjalankan perintah Allah, sehingga tidak hadir ke masjid ini. Ini satu bukti betapa hebat kerja iblis itu. Makanya Allah ingatkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ketahuilah wahai manusia, syaitan itu musuhmu, maka jadikan dia musuh, jangan jadikan kawan. Sungguh dia enggak mau masuk neraka sendirian, dia akan mengajak sebanyak mungkin orang untuk masuk neraka bersama-sama dengan dia. Makanya jangan kita ikut masuk neraka bersama dia. Inilah yang perlu harus senantiasa kita sadari. 24 jam. Kalau bapak ngurus perusahaan mungkin cuma 8 jam, 12 jam, mungkin maksimal 16 jam lah. Kita ngurus rumah tangga itu masih ada waktunya. Tapi menghadapi iblis ini tidak kenal waktu. Hasan al-Basri tanya, apakah syaitan itu tidur? Kalau dia tidur kita bisa istirahat. Dia bekerja 24 jam. Termasuk nanti yang waktu pengajian tidur. Itu godaan syaitan. Untuk supaya enggak dengar. Nah, ditutup telinganya. Bikin ngantuk matanya. Makanya saya sekalian, aneh kalau ada orang yang hidupnya cuma istirahat, dan istirahat. Padahal hidup ini adalah untuk perjuangan menghadapi setan-setan itu. Makanya setelah Nabi SAW dapat menaklukkan kota Mekah, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah, yang ada adalah perjuangan dan menata niat. Jangan leha-leha. Kalau perlu kurangi tidurnya itu. Jangan malah nambah tidur. Rugi kita. Makanya saya diundang ke vilanya seorang jenderal bawah Gunung Salak. Waktu sarapan pagi saya bertanya sama beliau, untuk apa Bapak bikin villa ini? Mekah villanya. Ya buat istirahat Pak Ustaz. Lah kan di rumah udah punya istirahat itu. Kan udah punya rumah buat istirahat. Enggak cukup. Harus bikin villa.
Saya bilang, Bapak kesini hanya nambah iler, Pak. Kalau ilernya walet bisa kita jual. Kalau iler kita, jadi cuma pindah tidur, Pak, ke villa-villa itu. Coba kalau Bapak jadikan villa ini untuk pesantren, Bapak punya jawaban nanti di hadapan Allah, punya bekal daripada cuma hanya untuk tidur saja. Alhamdulillah, rupanya itu menyentak hatinya, pikirannya. Dia bermusyawarah dengan istrinya, terus dia jawab, setuju Pak Ustaz. Sekarang jadi pesantren, namanya UBK, Umar Ibn Khattab Plus. Di situ untuk menghafalkan Quran dan sekaligus menguasai IT. Fokus saja Pak, hafal Quran sama menguasai IT. Jalan sampai sekarang. Anak muda-muda itu. Betapa beruntungnya orang seperti ini. Dan betapa banyaknya orang-orang yang tidak tahu arti kehidupan itu. Hanya mengumpulkan harta, pagi siang malam dipikirkan duit. Lalai kalau dia akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dihisab oleh Allah SWT. 4 hal yang akan dihisab. Umurmu untuk apa kamu gunakan? Masa mudamu buat apa kamu habiskan? Dan ilmumu untuk apa kamu gunakan? Dan hartamu dari mana kamu peroleh? Dan untuk apa kamu pakai? 2 pertanyaan harta berat. Ya, dari mana kamu peroleh? Untuk apa kamu gunakan hartamu itu? 2 pertanyaannya. Maka harta kita itulah yang kita makan dan yang kita pakai. Selebihnya wallahu a'lam. Bahkan ada bapak-bapak udah kerja mati-matian, hartanya udah banyak, meninggal diwarisin sama istrinya, dikawin sama orang lain yang menikmati harta bapak itu. Coba itu, rugi amat kalau kita tidak kemudian menyalurkan apa yang kita peroleh itu di jalan Allah. Ikhwan berkubikum, maka jangan tertipu dengan jebakan-jebakan setan itu. Tadi disebutkan dari 4 sudut. Dari depan maknanya apa? Ditenggelamkan dengan dunia. Dan inilah yang paling banyak manusia terjerumus, Pak, tenggelam dengan dunianya sampai lalai kepada Allah, mengikuti jejak orang-orang kafir itu. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami akan penuhi neraka jahanam itu, kata Allah, dengan kumpulan-kumpulan manusia, jin dan manusia. Karena mereka dikasih kalbu tidak untuk memahami, mereka dikasih mata tidak untuk melihat kebesaran Allah, mereka dikasih telinga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka ibaratnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada itu. Kenapa? Yang dipikirkan cuma perut dan yang dibawa perut. Pikirannya bagaimana memuaskan perut dan yang dibawa perut. Persis binatang ternak, bahkan lebih rendah. Kenapa? Karena mereka dikasih akal tapi tidak digunakan akalnya. Makanya kata Imam Ghazali, seorang apabila dikasih akalnya itu digunakan untuk mengalahkan hawa nafsunya, dia bisa lebih mulia dari malaikat. Karena malaikat itu dikasih akal, nggak dikasih nafsu. Tapi apabila nafsunya mengalahkan akalnya, maka dia lebih rendah dari binatang. Karena binatang tidak dikasih akal. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang mengikuti jejak mereka ini, akan berada di neraka jahanam. Karena mereka berperilaku seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai, tenggelam dengan dunianya, lupa akhiratnya, jauh dari kebaikan, dan tenggelam dijumuskan dalam keburukan-keburukan. Dari satu kemaksiat berikutnya. Makanya dosa itu, Bapak Ibu sekalian, adalah racun kehidupan. Orang kalau sudah menenggak racun, ya, termasuk
racun narkoba itu, dia sulit untuk melepaskan. Ya, makanya sedikit orang-orang yang terkena narkoba itu sadar, taubat, berhenti total. Ya, kayaknya yang itu artis tadinya ketangkap narkoba, udah lepas ketangkap lagi, lepas ketangkap lagi. Kenapa? Ketagihan dia. Karena menurut para ahli itu, sekali narkoba itu masuk ke dalam tubuh seseorang, seumur hidup tidak hilang pengaruhnya. Maka ingatkan anak muda-muda, jangan pola coba-coba itu narkoba itu, karena akan menjadi ketagihan dia. Ya, sama rokok itu juga gitu, itu nikotinnya itu, terus sekali terus akan ketagihan terus. Itu skop rendah, tapi narkoba skop tinggi. Karena itu barakallahu, jangan coba-coba kepada kemaksiatan. Dia ibarat seperti arus dalam air itu, Pak. Arus itu kalau satu kaki kesedot arus air itu, dia akan nyedot tubuh kita, masuk semua. Dia menenggelamkan kita, Pak. Itulah arti kemaksiatan. Makanya jangan masuk ke dalam kubangan kemaksiatan, kubangan dosa. Itulah yang menjadikan kekacauan dalam hidup. Itulah yang menyebabkan kenapa iblis diusir oleh Allah. Hanya satu sebabnya, melanggar satu perintah Allah. Pertanyaannya, sudah berapa perintah Allah yang kita abaikan? Tapi Allah Maha sayang sama kita. Allah Maha Pengampun. Lagi tadi dibacakan ayat-ayatnya indah sekali. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikanmu itu akan menghapus dosa-dosa. Cuman apakah kita selalu sadar atas segala yang kita lakukan itu? Dosa yang dilakukan oleh kalbu kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, dan seterusnya ini. Dan tidak ada seorang pun yang lepas dari dosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia ini pasti punya dosa. Mau kecil mau besar pasti punya dosa dia. Tapi sebab yang berdosa, yang berdosa adalah yang menyadari sehingga dia bertobat. Makanya setelah iblis dilaknat oleh Allah, diusir oleh Allah karena satu pelanggaran, menolak satu perintah Allah, korban berikutnya siapa? Adam dan Hawa. Digoda oleh iblis, padahal tadinya disuruh di surga. Akibat kelengahannya melanggar Allah. Satu larangan Allah dikerjakan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu akan menjadi orang zalim. Orang berbuat dosa itu, Pak, sebenarnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah merusak dirinya sendiri. Maka akibat mereka melanggar Allah, Allah usir mereka dari surga itu. Satu kesalahannya, satu pelanggaran kepada Allah, diusirlah dari surga itu. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu faman ittaba'a hudaya falyadillu wa la yashqa. Turun kalian berdua dari atas ke bawah, tidak turunnya dari atas ke bawah. Turun kalian berdua dan satu sama lain akan menjadi musuh. Ini permusuhan di tengah manusia ini sebabnya setan semua itu. Permusuhan antar kawan, permusuhan antara suami istri, permusuhan antara keluarga, permusuhan antar kampung, permusuhan antar negara. Setan semua di baliknya itu. Makanya Islam itu mengajarkan kedamaian, salam. Ya, lah kok Islam dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh macam-macam. Ya, itu semua merupakan satu framing. Dan Islam itu selalu mengajarkan kebaikan. Ya. Bahkan kalaupun kita disakiti orang, kita disuruh maafkan. Coba itu. Mana jadi teroris kayak begitu? Pemaaf gitu.
Jadi kita nggak diajarkan untuk mencelakakan orang lain. Bahkan berikan doa, assalamualaikum, assalamualaikum. Salam itu doa semua. Ya, afsyus salam wa at'imut ta'am wasil arham, kata Nabi. Sebarkan salam, kasih makan orang. Makanya saya lagi menyerukan di mana-mana sekarang, masjid-masjid, jangan menutup mata dengan keadaan umat ini. Banyak orang susah. Coba bikinlah itu rumah makan gratis untuk orang-orang nggak mampu itu. Keluarkan dari duitnya masjid itu. Orang ngasih sedekah-sedekah itu disalurkan, bukan cuma disimpan aja di bank-bank itu. Kadang-kadang nggak enak telinga kita mendengarkan pengumuman masjid-masjid punya uang sekian juta, ratus juta, waduh, bahkan miliaran ditaruh aja di bank itu. Bukan disalurkan buat umat yang butuhkan. Apalagi sekarang dalam keadaan sangat membutuhkan seperti ini dengan pandemi COVID-19. Ya alhamdulillah sekalian sudah mulai muncul itu masjid-masjid punya kesadaran. Mereka bikin warung-warung gratis untuk diberikan buat masyarakat yang membutuhkan. Nggak apa-apa, dari dana masjid. Ya, kita memberikan manfaat buat orang banyak. Afsyus salam wa atimut ta'am, kasih makan orang. Makanya ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Coba kamu lihat orang pendusta-pendusta agama itu ngapain? Anak yatim gak diurusi, gak dibantu, gak diperhatikan. Orang-orang miskin gak dikasih makan. Ini orang-orang pendusta agama semua ini. Ngakunya agama Islam tapi gak perhatian dengan orang yang susah. Coba itu. Makanya celaka orang-orang yang seperti ini. Meskipun mereka itu sholat, tapi lalai dengan sholatnya itu. Berarti kan ini hubungan manusia dulu baru urusan sholat. Jangan sampai kita abai dengan keadaan umat ini, dengan keadaan masyarakat kita itu. Pada banyak susah sekarang ini. Harusnya masjid-masjid turun membantu mereka. Alhamdulillah sekarang udah mulai banyak masjid-masjid yang naruh tempat untuk beras gratis, ambil beras gratis. Bagus. Tapi lebih bagus kalau kemudian masjid itu punya baitul mal wa tamwil. Sekarang udah mulai dibuka lagi satu unit lagi namanya wakaf. Ya, dulu peradaban umat Islam itu banyak dibangun oleh wakaf. Konglomerasi itu dari wakaf. Kayak sekarang kan konglomerat itu perorangan. Kalau dulu konglomerasi itu wakaf. 31% aset yang ada di Irak itu dari wakaf. Di Turki itu berapa banyak itu kekayaan dari wakaf. Itu konglomerasi di Turki itu wakaf. Potensi wakaf di Indonesia 2000 triliun. Tapi pengelolaannya ini yang belum beres. Hebat ini umat ini diajarkan sama Allah itu. Tapi aneh kok pada miskin, pada susah. Kesadarannya pada rendah. Makanya kata Obama, hebat sekali nih orang Islam. Diajari oleh agamanya supaya kaya aja, Pak. Mana ada agama yang mengajarkan umatnya supaya kaya seperti Islam? Mengajarkan umatnya supaya pintar seperti Islam. Tapi kesadaran kita kepada Islam ini masih belum maksimal. Karena itu barakallahu semua pertikaian itu, kekacauan itu sebabnya setan. Yaitu apa? Dosa-dosa ini. Dosa ini punya kekacauan. Kalau ada seorang ribut dengan istrinya, pasti itu ada apa? Ada dosa di situ. Ya, kekacauan antara anak dan orang tua pasti ada dosa di situ. Begitu pula dalam kehidupan masyarakat. Datang ke rumah saya suami istri malam Ahad. Kemudian mereka bilang, Pak Ustadz, kami sudah sepakat hari Senin ke pengadilan cerai. Lah kalau udah cerai, mau cerai ngapain ketemu saya? Ya barangkali ada masukan aja. Coba sekarang yang laki ngomong, perempuan diam. Begini Pak Ustadz, saya ditendang sampai gak bisa napas Pak Ustadz. Ini sama istri ditendang sampai gak bisa napas. Ibu bisa karate Bu, ban biru Pak Ustadz. Lah ban biru dipraktek sama suaminya aja.
Astagfirullahaladzim. Ya, sekarang suaminya selesai. Sekarang yang istri ngomong, kenapa kamu cerai? Saya kurang perhatian Pak Ustaz, kurang disayang Pak Ustaz. Biasa perempuan nangis kan. Terus selesai. Nah, saya dengarin semua. Ternyata saya dengar semuanya tidak ada alasan kalian untuk bercerai. Mengapa kalian mau bercerai? Sebabnya satu, dosa. Ya, kalian ada dosa kepada Allah dan kalian tidak menghargai satu sama lain. Itu apa penyebabnya? Coba kalau sama Allah, caranya gimana? Tobat. Tobat sama Allah. Minta ampunan sama Allah. Gampang. Allah Maha Pengampun. Yang kedua, maaf-maafan. Ayo maaf-maafan. Mereka maaf-maafan. Lupa kalau depannya ada ustaz ya. Dan kembali utuh mereka. Sampai sekarang nggak datang lagi. Jadi sebenarnya Pak, masalah di masa kita itu analisanya cuma satu Pak, dosa. Makanya kejahatan semua manusia itu cuma satu, ketika mereka lalai sama Allah, lupa sama Allah. Surat Al-Hasyr 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kamu lupa sama Allah. Apabila kamu lupa sama Allah, Allah lupakan kamu terhadap dirimu sendiri. Akhirnya nenggak narkoba, minum, judi, riba, membunuh orang, menzalimi orang, berzina. Itu perbuatan-perbuatan itu. Karena dia lupa sama Allah. Termasuk korupsi-korupsi itu. Orang korupsi itu karena lupa sama Allah itu. Apalagi udah susah masyarakat, bansosnya dikorupsi juga. Gila banget itu. Kalau perlu partainya dibubarkan aja itu. Karena menyengsarakan rakyat itu luar biasa itu. Ikhwan warahmatullahi, harusnya kesempatan seperti ini bagus buat pelajaran. Koruptor itu dihukum mati aja, supaya tahu itu betapa derita yang akan dihadapi itu. Karena masyarakat udah susah, dibikin susah lagi dengan korupsi itu. Ikhwan warahmatullahi, makanya kata Allah, yang bikin kekacauan kalian ini adalah dosa-dosa itu. Terjadilah permusuhan sana sini. Tetapi siapa yang berpegang dengan petunjukku, maka dia akan selamat dunianya dan tidak celaka akhiratnya. Makanya paling nikmat kalau kita sudah kembali kepada Allah. Saya semalam baru pulang dari Jawa Timur, sampai rumah jam 10 lebih lah. Berdakwah di sana. Di antaranya saya menemukan kawan mukanya adem, padahal dulu teman main juga nih, bandel juga nih. Ternyata dia baru pulang dari Amerika, sudah 32 tahun tinggal di Amerika, tapi sekarang jadi orang benar. Justru pulang dari Amerika jadi orang benar. Saya lihat wajahnya itu ceria sekali. Dan saya ketemu dia waktu habis kuliah subuh seperti ini. Kemarin hari Jumat pagi itu saya ngisi kuliah subuh. Saya lihat ada bapak-bapak ini. Ini siapa ini, Ustaz? Siapa ini? Ternyata kawan kita ini. Dia bukan Ustaz, tapi tampilannya kayak Ustaz. Dia kembali ke jalan Allah. Dan nampak sekali Pak kesyahduan wajahnya itu. Ya, ikhwan warahmatullahi, makanya orang yang kembali kepada Allah itulah orang yang sukses. Berarti dia melepaskan semua belenggu kehidupan ini. Kalau tidak, ya semakin banyak kekayaannya semakin terbelenggu dia, Pak. Ya, semakin dia dekat kepada Allah semakin bebas dia. Makanya apalagi sekarang kita ini berada di bulan haram. Bulan Rajab ini bulan haram, bulan suci. Jangan kita berbuat dosa, karena dosa bisa dilipat gandakan.
Tapi kalau kita berbuat baik, juga perbuatan kehendaknya luar biasa. Kita oleh Allah diungkap di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum wa qatil musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa 'alamu annallaha ma'al muttaqin. Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 sejak diciptakan langit dan bumi. Ya, sejak diciptakan langit dan bumi ini Allah sudah menetapkan bulan itu ada 12. Tapi bukan Januari, Februari, Maret, April, itu landasannya matahari. Tapi apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai Dzulhijjah. Landasannya apa? Bulan, bukan matahari. Ya, sementara masyarakat kita itu mayoritas muslimin, tapi pakainya bulan kufar. Ada yang salah dengan kita itu. Sama seperti liburnya itu bukan Jumat, tapi apa? Sabtu Minggu. Harusnya kita itu umat Islam liburnya Jumat, tapi kita justru liburnya Sabtu Minggu. Kalah semua kita, Pak. Minoritas itu kita kalah semua. Udah ekonominya kalah, harinya kalah, semuanya kalah kita udah. Terus kita diem aja begini, gak ada gerakan umat, gak ada kesadaran di tengah umat. Nah, diengkok-engkok kita, Pak. Maju-maju kita itu nanti. Makanya kasih kesadaran kepada yang muda-muda itu. Kita harus perbaiki semua itu yang kekurangan itu. Ikhwan fillah, Allah telah menetapkan 12 bulan, bukan 12 matahari, bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Maksudnya apa? 4 bulan suci ini 4 bulan yang kalau orang berbuat baik, Allah balas pahalanya yang luar biasa. Tapi kalau orang berbuat dosa, Allah akan hukum. Ya, orang itu dosanya berlipat-lipat. Makanya dari 12 bulan itu ada 4 bulan apa aja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan. Dan sekarang ini Rajab ini. Dulu di zaman jahiliyah kalau udah masuk bulan haram, mereka berbuat baik, Pak. Sekarang ini kita masuk Rajab, orang tenang-tenang aja. Harusnya bikin itu kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan bermanfaat buat umat, bikin bazar-bazar, pasar murah kayak apa kayak, bantulah umat yang susah itu. Nah, ini bulan haram ini, bulan suci ini. Ibu-ibu kalau bisa bikin makanan itu buat jamaah Jumat, buat yang pengajian ini kasih makan tuh. Nah, kebaikan-kebaikan dibuka lah itu pada bulan-bulan haram itu. Itu masyarakat jahiliyah dulu, Pak. Mereka berpesta-pesta untuk memberikan yang kebaikan kepada orang lain. Nah, apalagi udah masuk Islam, harus lebih lagi terus. Makanya bulan suci ini banyaklah terus berbuat baik buat diri kita dan buat orang lain. Makanya barakallahu saya sekalian, kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan suci ini. Di bulan suci ini enggak boleh perang, Pak. Dilarang perang. Tapi kalau kita diserang harus kita lawan. Wa qatil musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perang itu orang-orang musyrik karena mereka merangi kalian. Jadi muqatalah itu, Pak, artinya kalau enggak diserang jangan menyerang. Kita enggak boleh disuruh nyerang, Pak. Enggak boleh, Pak. Kita enggak pernah nyerang. Lihat sejarah enggak pernah nyerang orang lain, Pak. Kita diserang terus kan. Di Ambon kita diserang, di Poso diserang, di Tolikara kita diserang terus kita, Pak. Orang Islam enggak pernah nyerang, Pak. Karena kita enggak diajari begitu gitu. Ya, makanya saudara sekalian, Islam ini luar biasa. Tapi jangan kemudian kalau kamu dipukul pipi kananmu kasih pipi kirimu, ngomong aja kamu. Mana buktinya?
Mau dipukul pipi kanan dikasih pipi kiri, ngomong aja itu, teori aja itu. Kita diajarkan kalau kamu disakiti balas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kalau kamu maafkan lebih bagus. Ada pilihan kedua lebih bagus ya. Makanya kalau diperangi lawan itu. Dan sekalian ada seorang analis di Eropa sana. Dia menganalisa begini, saya kira bagus sekali. Kekuatan Barat yang dipimpin oleh Amerika itu mengandalkan materi dan teknologi, uang dan teknologi. Begitu pula Cina dan kelompok timur itu, mereka mengandalkan materi dan teknologi. Bahkan Cina sekarang sudah menciptakan matahari buatan. Keren sekali itu. Tapi umat Islam menghadapi dua kekuatan ini pakai apa? Pakai uang, enggak sebanyak mereka. Pakai teknologi tidak secanggih mereka. Kata si analis ini, orang Islam cukup satu, faith, iman. Kalau iman berhadapan dengan uang dan materi, kata dia ini tidak akan pernah kalah. Kata dia, the winner is Islam. Makanya saya sekalian, mereka sudah menganalisa betul. Di 2050 Eropa itu akan mayoritas Muslim. Dan di 2100 dunia ini mayoritas Muslim. Nah, hitung-hitungan mereka di 2100, nggak usah perang, nggak usah apa-apa, biarkan aja begini. Nanti perkembangan Islam ini akan mendunia menjadi mayoritas penduduk dunia di 2100. Karena tidak ada penyebaran agama secepat Islam ini. Karena yang disasar apa? Di sini Pak, sama di sini. Islam itu bukan agama otot. Dia agama apa? Kesadaran. Ya, agama untuk orang pintar Pak. Makanya di Amerika itu yang masuk Islam orang pintar-pintar Pak. Di Indonesia yang keluar Islam orang balil-balil. Gara-gara supermi, gara-gara gula, gara apa itu. Keluar dari Islam. Makanya murtadin itu kita lihat lucu. Bicara Islam kan nggak paham dia. Itu semua faktanya ekonomi aja itu, hanya jadi murtad itu kan. Makanya orang Islam itu harus pinter Pak. Dan harus kita pinterkan umat ini kan. Dan itu juga misi negara loh. Misi negara Indonesia itu pertama memintarkan rakyat, bukan membodohin rakyat. Buzzer-buzzer itu membodohin rakyat semua itu. Hoax itu pembodohan terhadap rakyat itu. Makanya umat ini, rakyat ini harus dipintarkan. Ikhwanukum, itulah bulan suci Rajab ini harus kita tingkatkan amal saleh kita, kebaikan kita. Dan sungguh Allah bersama dengan orang-orang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Karena itu dekati Allah dengan ketaatan, jauhi kemaksiatan. Syekh Ali Tantawi rahimahullah, ini ulama besar Syria. Dia tinggal di Saudi Arabia dan luar biasa pengaruhnya di sana itu. Lembut sekali orangnya. Mantan hakim agung. Dan dia ini penyair, sastrawan, ulama, lengkap. Beliau mengatakan, saya sudah merasakan manis dan pahitnya hidup ini. Saya sudah naik gunung, turun gunung, saya sudah keliling dunia. Saya sudah merasakan semua itu. Kesimpulan hidup ini cuma dua, kata dia. Bahwa ketaatan akan berujung dengan kenikmatan, kemaksiatan akan berujung dengan kesengsaraan. Penting kesimpulan itu. Ya, ketaatan kita kepada Allah akan berujung dengan kenikmatan. Ya, karena seorang bapak itu taat sama Allah, Allah berikan dia istri yang salihah, yang taat sama dia. Allah berikan kepadanya anak-anak yang soleh,
yang menyenangkan hatinya, yang bekti kepadanya. Allah berikan kepadanya rezeki yang halal, kehidupan yang nikmat, kawan yang banyak, Masya Allah. Tetapi kemaksiatan akan menyebabkan kesengsaraan seseorang. Siapa yang lebih sengsara daripada orang yang diberikan kekayaan tapi dia sengsara dengan kekayaannya? Sekarang ini Pak, banyak orang punya villa-villa tapi nggak ditempatin Pak. Yang menikmati justru pembantunya, penjaganya. Ada kawan saya cerita itu, berapa banyak seorang bapak itu kekayaannya, villa-villanya nggak pernah ditempatin dan tidak bisa tidur kecuali minum obat. Ketergantungan sama obat dia Pak. Makan pun nggak bisa makan dia karena takut dengan macam-macam penyakit yang dihidapnya itu. Apa arti hidup kayak gini coba? Meskipun kekayaannya melimpah, makanya hidup ini paling enak pas-pasan, pas perlu ada gitu. Masya Allah itu. Kata Nabi, man kana aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, lahu qutu yaumih, faka'annama dunya hizat ilai bihadafirih. Kalau orang itu imannya utuh, badannya sehat, ada yang dimakan hari itu saja, seakan dunia itu milik dia. Padahal nggak punya apa-apa dia, hanya ada dimakan hari itu aja. Tetapi kata Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama sekaligus dia mujahid besar dan pengusaha sukses. Dia mengatakan, demi Allah, kalau tidak untuk mendukung para ulama dan membiayai para mujahidin, saya tidak mau berbisnis. Jadi dia kaya, dia berbisnis, misinya itu luar biasa, mendukung perjuangan. Ada nggak orang seperti ini? Ada Pak, tapi tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Ya, luar biasa. Saya menemukan seorang bapak, ya habis kekayaannya untuk membiayai pesantren yang dia kelola. Dia bikin 4 perusahaan untuk biayai pesantrennya itu, untuk melahirkan kader-kader muslim hebat, hafal Quran. Luar biasa. Salah seorang anak saya ada di situ, lulus dari situ, hafal Quran kelas 2 SMA. Sekarang lagi di Ummul Qura. Ini luar biasa bapak ini, memikirkan untuk akhiratnya dia, untuk umat dia. Orang seperti ini orang yang beruntung. Saya temukan seorang ibu-ibu di pedalaman Sumatera Barat sana. Ibu ini juga punya pesantren, pesantren Al-Kahfi namanya. Kemudian saya ke sana, saya tanya, ini pesantren bayar atau gratis? Gratis Pak Ustaz. Lah saya membiayai. Ada ibu-ibu. Mana ibu itu? Saya mau ketemu. Itu Ustaz, di dapur dia lagi masak. Saya semperin, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Boleh Bu saya ketemu sebentar? Iya nak, saya lagi masak, nanti pada duhur aja. Habis duhur saya ketemu beliau. Kemudian saya tanya, ini pesantren ibu yang bangun? Iya. Dari mana ibu? Harta kita banyak. Loh saya pengusaha nak. Saya pengusaha. Setiap saya dapat untung, saya belikan tanah dikit-dikit sampai segini besar. Dan saya bangunin sampai selesai. Sehingga saya sudah masuk masa tua begini, usaha saya teruskan sama anak-anak saya. Tapi komitmen, sebagian keuntungan untuk membiayai pesantren ini. Jadi kami biayai pesantren itu dari usaha kami. Luar biasa ini orang. Ya, dan orang kayak gini nggak banyak, nggak banyak. Ini orang cerdas ini. Makanya para ulama ditanya, siapakah orang yang paling beruntung? Orang yang paling beruntung itu orang yang sudah meninggal tapi amal solehnya terus ngalir. Itu orang cerdas itu beruntung. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, mudahnya hidup ini kalau kita jauh dari dosa. Allah mudahkan semuanya. Dan dosa itu ada 2, ada dosa besar, ada dosa kecil. Berbeda ulama juga ada 7 dosa besar, ada 9 dosa besar.
Bahkan Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair 76 dosa besar. Ibn Abbas menyebutkan sampai 300 dosa besar. In tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Surat An-Nisa 31. Kalau kalian mampu meninggalkan dosa-dosa besar, ya, kami akan ampunkan semua dosa-dosamu dan kami akan berikan kehidupanmu yang mulia sehingga kau selalu mendapat kenikmatan. Apa dosa besar itu? Dosa yang ada ancamannya, baik ancaman dunia ataupun ancaman akhirat. Itu masuk dosa besar. Termasuk jabat tangan laki perempuan itu ada ancamannya. Nah, lebih baik kamu ditombak di jidatmu daripada kamu berjabat tangan bukan dengan mahrammu. Kok aneh? Ada ulama jabat tangan sama perempuan, aneh. Apa nggak bawa hadis ini? Dia jadi contoh diikuti oleh orang banyak itu. Wah, diajak jabat tangan sama perempuan, haram itu Pak. Dan ancamannya keras sekali. Lebih baik kamu ditombak di jidatmu daripada kamu bersentuhan. Makanya kata istri Nabi, ma massat yadu Rasulullah yada imratin qat. Tangan Nabi tidak pernah menyentuh tangan perempuan lain selain mahramnya. Ikutin siapa itu orang itu? Ngakunya ulama, kok jabat tangan sama perempuan? Ada yang salah itu. Makanya jangan ikut yang kayak gitu Pak. Kalau kita mampu meninggalkan dosa besar, maka Allah akan ampunkan dosa yang lainnya. Makanya Nabi katakan apa? As-salawatul khamas wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun fima bainahunna mashtaribatul kabair. Satu salat ke salat berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu pengampunan bagi dosa-dosa kita selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Maka jauhi dosa besar itu. Syirik kepada Allah, membunuh orang, meracuni orang, mendalimi orang, mengambil hak anak yatim, sihir, perdukunan, riba dan macam-macam dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Hindari dosa besar, karena itu akan mencelakakan kita. Makanya kata para sahabat, iyyakum wa muhqaratid dzunub. Hati-hati kalian itu dengan menganggap dosa-dosa kecil. Karena gunung itu berasal dari kerikil. Jadilah gunung itu. Mengapa orang berbuat dosa besar? Karena dia memulai dari dosa-dosa kecil. Zina itu dari mana? Dimulai dari pandangan. Waduh, cantik amat. Ya kan? Udah gitu coba ingin kenalan. Habis kenalan jabat tangan. Habis itu janjian. Habis itu apa lagi? Sampai perzinahan. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Karena apa? Perzinahan itu dimulai dari pandangan, kenalan sampai perzinahan itu. Dan 3, oleh Allah diingatkan dosa menjadi puncak kejahatan manusia. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, orang-orang yang mampu menghindarkan dirinya dari syirik kepada Allah, tidak mau nyembah kecuali hanya kepada Allah. Selama kita tidak terlibat dengan syirik, maka insya Allah kita aman di hadapan Allah. Syirik ini perbuatan yang paling dibenci sama Allah dan tidak terampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau orang itu sudah syirik kepada Allah, Allah enggak akan mengampunkan dosanya.
kecuali kalau dia bertobat. Allah akan ampunkan dosa selain itu. Makanya jangan lupa Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat Muslim tidak ada nabi yang dihadirkan langsung menghadap Allah di Sidratul Muntaha kecuali Muhammad SAW. Nabi-nabi itu mereka hanya di dunia saja, di alam dunia ini, tidak ada sampai ke langit sana kecuali Muhammad SAW. Ya, dihantarkan oleh malaikat Jibril sampai malaikat Jibril nggak mampu mengantarkan. Itulah Sidratul Muntaha, Muhammad menghadap Allah. Dalam pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah itu, kata Nabi Muhammad, ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, disuruh sholat 5 waktu. Ini 5 waktu sholat itu. Kan karena sekarang kita udah masuk Isra Mi'raj ini kan. Ada 3 ini jangan lupa itu. Kita diperintahkan sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Ya, diberikan 2 ayat akhir Al-Baqarah. Jangan lupa itu. Amanah Rasul sampai itu adalah diberikan oleh Allah di Sidratul Muntaha. Makanya kita kalau mau tidur jangan lupa membaca itu. Siapa membaca itu, Allah akan cukupkan dia. Allah akan lindungi dia. Meskipun nggak usah pakai apa, nggak usah pakai baju anti peluru. Meskipun nggak usah pakai pengawal-pengawal, Allah akan jaga dia. Itu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dihafalin ya. Itu ayat 2 ayat penting diberikan oleh Allah kepada Muhammad, diingatkan itu di Sidratul Muntaha. Yang ketiga apa? Allah tidak akan menghukum orang selama dia seorang muslim, selama dia tidak musyrik. Ya, Allah tidak akan menghukum orang muslim selama dia tidak musyrik. Allah akan mengampunkan. Tapi jangan anggap sepele. Ya, makanya pelajari itu tentang tauhid supaya jangan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ini dosa manusia pertama, mencederai hubungan dengan Allah dengan syirik. Makanya perdukunan itu semua itu kemusyrikan semua itu. Termasuk menolak hukum Allah. Satu hukum Allah ditolak itu musyrik. Makanya kita kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat totalitas sudah menjadi orang muslim, jangan setengah-setengah. Kemudian yang kedua adalah wala yaqtul nafsal lati haramallahu bil haq. Jangan membunuh orang. Meracuni orang, bunuh orang atau menyuruh orang bunuh, sama aja itu. Yang terlibat pembunuhan itu. Nah, itu. Yang kedua itu hak sama manusia. Adapun yang ketiga adalah berzina. Inilah 3 dosa besar yang merusak dirinya sendiri. Zina itu kan merusak diri sendiri, merusak keluarganya. Ya, kalau tidak taubat, maka mereka akan hinakan di akhirat oleh Allah karena 3 dosa besar ini. Ya, mencederai Allah, mencederai manusia, dan mencederai dirinya sendiri. Kecuali mereka yang bertaubat, kemudian dia beriman dan beramal saleh, Allah akan ganti semua itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka itu tidak ada jalan bagi kita kecuali kita harus banyak beristighfar, bertobat, kembali kepada Allah. Isi kehidupan ini dengan ketaatan-ketaatan, karena disitulah adanya kenikmatan. Nah, kenikmatan ada dalam ketaatan, tapi dosa di situ ada kesengsaraan dan kehinaan. Ya, di dalam dosa itu ada apa? Kesengsaraan dan kehinaan. Ya, karena itu Allah katakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Ya, innallaha wasi'ul maghfirah. Dalam surat An-Najm ayat 32 itu, mereka yang mampu meninggalkan dosa-dosa besar, baik itu perbuatan keji maupun dosa-dosa yang sudah jelas itu, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil-kecil yang dia lakukan itu. Ya, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hambanya. Makanya jangan lupa, jangan anggap dosa itu kecil sehingga mudah terjerumus, yang akan berujung kepada melaksanakan atau melakukan dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan jauhkan kita dari segala yang dapat meracuni kehidupan kita itu, agar kita bisa merasakan nikmatnya hidup. Wallahu a'lam. Naam. Taib, sebelum guru kita bacakan doa, mungkin ada 1 atau 2 penanya yang mungkin mau bertanya, atau nanti kalau tidak ada kita bisa silaturahim di kantor sekretariat. Iya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.